Ini jelas bukan orang biasa yang buat film seperti ini. Sebuah kapal terjadi kekacauan, lantai penuh dengan mayat, dan orang yang selamat taburkan tanah untuk menanam tanaman di tubuh mayat itu. Ini benar-benar konyol. Rumput yang tumbuh dalam beberapa hari dapat dipertahankan. Tidak ada apa-apa, ambil pisau dapur dan potong. Apa yang terjadi untuk mengubah manusia menjadi hewan? Hal-hal harus dimulai beberapa bulan yang lalu. Di kapal yang penuh penumpang, seringkali ada begitu banyak orang sampah. Misalnya, 3 orang di depan ini. Cerah di pagi hari, dia paling aktif bekerja untuk uang di malam hari. Dan gangster ini, jelas-jelas tahu ini adalah trik penipuan. Tetap saja tidak tahan untuk pasang taruhan uang. Pantas dibully, tanpa diduga, di atas kapal. Kumpul dengan bacaan. Bahkan kru mulai enggan. Tidak seperti penontonku, suka like-nya Wu Yanzu. Dan yang paling menjijikan, harus menjadi gangster. Mereka mengandalkan dukungan mereka untuk tidak melakukan kejahatan. Kasar ketika melihat wanita. Begitu malam tiba, ketika tidak ada yang memperhatikan. Cari Xiaomei untuk bermain game. Tidak lama ditangkap oleh gangster. Tak terkatakan, setelah menyelesaikan pekerjaan, masih tidak lupa untuk membawa orang kembali ke rumah. Didedikasikan untuk pejabat sebagai mainan. Hanya dengan melihat kakinya, sudah tahu bahwa Xiaomei adalah yang terbaik. Jadi tanpa mengatakan apa-apa, pelajari pengetahuan biologi. 3 detik berlalu, saat petugas keluar, dia bertemu dengan putranya, Gensuo. Benar-benar layak menjadi anaknya, datang ke sini untuk memulai tentara ayah dan anak. Hun juga sangat mengertil, mendorongnya ke dalam rumah. Gensuo terkejut dan dengan cepat menutupinya dengan pakaiannya. Perhatikan bahwa pihak lain masih tertidur. Sifat aslinya terungkap, raih pakaian dan pelajari tentang biologi. Merasa cukup nyaman, langsung membuang Xiaomei di jauh di buritan, seperti sampah. Ketika dia bangun keesokan harinya, lihat keluar, menemukan bahwa bagian bawah kapal bukanlah laut tetapi langit. Semua orang berlari keluar, amati fenomena aneh ini. Apa yang membuat langit di kapal dan matahari berdampingan? Tidak bisa membiarkan mereka berpikir. Segera semua orang menyadari keseriusan masalah. Terjebak di langit, harus mengontrol makanan untuk bertahan hidup. Jadi setiap hari, hanya bisa makan 1 bola nasi. Jika berani mengambil lebih banyak, harus dipukuli. Di sisi lain, Hun dan pejabat bisa mengadakan perjamuan penuh. Ini sangat tidak adil, tapi masyarakat tidak adalah solusi sama sekali. Berani menentang maka akan diberi hukuman. Pejabat juga dengan benarnya berkata, harus makan dengan kenyang, baru bisa melayani masyarakat. Makanan adalah untuk rakyat. Membuatnya mengerti. Semua orang dipaksa untuk menyerah. Hal paling mematikan hari ini bukanlah kekurangan makanan, tapi ujian kemanusiaan. Game bertahan hidup secara resmi dimulai.